Ya, Heeh. jadi gimana nih? Hari ini beli apa, Wi? Gitu kan. Ceritanya sore. Segmen itu, Nah, segmen hari ini beli apa, Wi? ya terus terang aku nggak trading sih orangnya. Jadi aku agak sedikit long term. Hmm. Aku sih lagi mantau PIVA sama AGRS. Oh, coba boleh tunjukin nggak Paiva itu kenapa pilih Paiva dulu misalnya? Sebentar ya, aku Ya, share screen ya. oke. Kita nggak pakai perkenalan dulu nih. Nanti aja lah, kan kita Nanti kan aja ya. masih. Oke, aku lagi belajar gaya Andri Hakim. Kamu pernah dengar Andri Hakim? Belum, belum. Coba gimana? Nah, Andri Hakim ini dia dapat banyak dari Pani. Mm-mm. Nah, Pakai apa? Eh, time frame-nya? sebentar. Aku suka Mira ini ya. Daily. Ada Mm-mm. ada ada Y ini loh. Kamu pernah pakai Y Skill Up ini? Nah, apa? Ini pakai eh daily, aku pak terus Mira itu aku sukanya pada kanan itu ada Y ini loh. eh, Y Skill ini loh. scale. Oke. Jadi aku secara visual bisa lihat langsung orang apa saham ini geraknya kenceng apa enggak. Hmm, Coba misalnya ya. eh misalnya aku buat 50% ya. Hmm, Nah, aku bandingkan BBCA gitu ya. hmm, Nah, BBCA geraknya nggak terlalu, ya lumayan lah, lumayan, lumayan. Bisa, aku biasanya pakai pakai 50% sih. Ya, 50% memang. hmm, Nah, loh ini nggak terlalu gerak BBCA ini. hmm. Tapi kalau aku pakai IVA, nah baru kelihatan gerak. Ini yang kita lihat yang mananya nih? Yang titik-titik merah. Oh enggak, sorry, sorry. Aku hapus deh titik merah ini. Eh, Bollinger Band ini aku hapus. oh itu. Delete. Nah, enggak. Aku pakai Y ini sukanya gini. Pakai Y percentage ini. Tapi Hmm. aku ini kita jangan promosi ya. Karena kita kan nggak Enggak, iya, promosi enggak, Mira enggak, ya. enggak, enggak, enggak. Aku Ini buat cuma kamu cara, aja. ya ini Nah, kan buat cara kamu pakai aja. indikator. Nah, jadi kenapa aku suka pakai Y ini? Karena secara visual tuh langsung kelihatan. BCA tuh nggak gerak. Mm-mm. Ini yang flat ini ya, kelihatan flat ini Iya. ya. Tapi Hmm. Viva gerak. Nah, Ini ini nih, cuma ada di Mirai. ini gerak ini nih. Ini cuma ada di Mirai. Aku paling suka lihat visual chart tuh dari Mirai dari situ. Gara-gara ini. Hmm. Aku mau lagi cari yang versi handphonenya, belum ketemu. Hmm. Jadi ini nih ya, gerakan dia naik ini ya. Loh, kamu bedain toh BCA. Loh, ini nggak gerak kan? Ya ini flat ini gini kan. Heeh. Coba kamu lihat di chart di aplikasi lain, pasti gerak BCA-nya. Oh iya, iya, iya. Di, Tapi aku aku nggak suka main BCA karena nggak gerak. mm-mm. Nah, kalau kalau apa misalnya ada row, Hmm. ada row. Loh, ada row masih lumayan, ada geraknya tapi masih nggak banyak. Tapi kalau yang Hmm. gorengan, FIFA, nah kan gerak Hmm. gitu loh. Nih, ya. Ini Karena ya dia banyak atas gap, bawahnya nggak kelihatan. iya banyak gap-gap yang ini ya. Ini bukan maksudnya. Kalau di chart yang Bukan, biasanya kan nggak bukan kelihatan gap. nih, Aku bukan ngeliatin gap. Aku ngeliatin Pak. dia ke atas tuh 100%, ke bawah 100%. Dia nggak dipaksain satu layar. Oh. Ya, Mhm. jadi kamu secara visual bisa langsung lihat ini barangnya gerak apa enggak. Nah, ini nggak gerak. Ya, ini nggak gerak. Ya, ini nggak gerak. Nah, nah ini gerak. Apa ini? Raja. Nah, Raja ini gerak gitu loh. Nah, yang mana nih? Coba di ini lagi di elaborate, dijelasin sedikit lagi bagaimana lihat gerak Jadi enggaknya. jadi dengan chart Y scale ini Hmm? kamu set ke atas 50%, ke bawah 50%. Dia nggak maksain satu layar. Hmm. Nah, jadi kalau kamu main tektok harian, cari yang gerak. Tuh. Bandingkan sama BCA kan nggak gerak. Nah, Ya, capek karena nunggunya satu cuma karena satu layar ini ya
ya ini dia semua udah kelihatan gitu kan. Ya langsung secara visual kamu lihat, oh ini nggak gerak barangnya. Kan kenapa? Gerak nih, kenceng nih. Padahal enggak gitu loh. Karena Belum belum kelihatan wih patternnya soalnya misalnya kayak kayak kalau udah biasa pakai kan tahu nih gerak nggak gerak nih. Misalnya kayak cup and handle lah. Cup and handle tuh kalau udah biasa orang bisa, oh ini cup, tapi yang nggak ngerti cupnya di mana gitu. Nah ini juga masih masih belum. Tapi ya nanti coba coba aku pelajari dulu deh di nanti aku coba-coba di belakang. Aku juga punya ada Mirai sih. Tapi ya biasanya belum belum ngecek begini sih. aku lagi cari yang versi HP-nya gitu. Jadi Mm. kalau aku lagi di jalan, chart yang bisa skill gini, nah itu aku sangat sangat hargai gitu loh. Terus Ya, kalau misalnya seperti ini belinya di mana? Entry-nya? oh enggak, aku nunjukin kamu bahwa Viva ini potensinya naiknya seperti Pani. Pani mana Pani? Nah, Pani kan nggak kelihatan tuh bawah apa? Ntar ya, Pani. Atas bawahnya. Pani itu coba aku Coba kalau yang biasa dulu tanpa Y-scale, iya kayak iya gimana? entar. Apa ya skill ya? Oh ini kan tadi nih. Oh Nah, mana? BBCA kan gini kan. Ya Loh, BBC. kalau Nah kan ini kan yang tanpa Y-scale nih. nah, semua chart kan seperti ini kan, semua Ya aplikasi kan. betul. Mm-mm. Nah, aku Nah nggak begitu suka, ditambahin, nggak begitu suka ditambahin tadi, karena begitu dipasang Y-scale-nya, nggak gerak jadi kelihatannya. flat tadi kan. Iya, gitu. Coba dipasang. Ini kan yang biasa nih di layar kita kan begini nih keluarnya nih. Ya, Nah, betul. begitu Ya, dipasang ya scale-nya berarti scale dari harga ini kan yang di ini. adjust kan, disesuaikan. Iya, Nah, jadi jadi begini. Oh ya, naik naik tuh di 50%, turun lima ya, puluh persen gitu. ya. Dia ada Nah, kemungkinan aku gerakan sampai atas 50% ke bawah 50% gitu iya, kan. iya, aku Karena balikin adjustment lagi. di skala harganya gitu kan. ah. Ya, Nah, Pani itu, tuh, nah Pani itu ini pernah gini loh, ya. pernah right Nah, issue terus ya. cerot gitu loh ke bawah. Ya. Mhm. Nah, aku aku nggak berharap seperti Pani sih, cuma aku baca dari Andrea Hakim itu cari saham yang lagi ada red issue, lagi ada gawe, ada corporate action. Ya. Ya. Nah, Karena memang aku salah satu katalis dari price action itu memang adanya corporate action kan. nah, aku berharap Pani, Viva mencapai lima Gitu. ratusan paling enggak gitu. Tapi Atau hari ini nggak 800 beli. lah. Oh, aku udah beli, aku nungguin aja ini. Udah. Aku nggak Kapan? take profit. Ini sebelumnya udah beli. Jadi tapi hari ini nggak beli. Enggak, aku beli udah 250-an kok ini nungguin aja ini. Oh ya. Gitu. Segmen ini tuh di sebetulnya direncanakannya jadi kayak hari ini kita beli apa sih gitu. Ya, Nanti baru ya kamu aja, lebih banyak baru kita bahas, kamu aja. baru kita ulik tuh sahamnya apa ya. Saham ini kenapa belinya dapat belinya di mana, kenapa dibeli gitu. Baru kita overview lah sedikit gitu. Coba kamu yang cerita sekarang. Kamu beli apa? Ya hari ini sih yang dapat ya ordernya ada beberapa, tapi yang benar-benar dapat itu eh, LPPF sama SCMA itu Oh, dapatnya ini ya Lipo Lipo ganas ya hari ini ya. sempat ganas beberapa waktu yang lalu, tapi ini dia justru lagi pullback gitu, lagi ke bawah lagi gitu. Nah itu Oh, dapat di LPPF nggak ganas sih. nggak itu dapat di harga order. Jadi kalau saya tuh nekeninnya eh, kita order berapa, dapatnya di harga itu gitu. Karena Hmm. memang tujuannya strateginya tuh memang mencari titik entry yang kalau kita masuk di situ, terus harganya bisa langsung naik hari itu atau besoknya gitu. Hmm. Nah, hari ini kebetulan yang dapat itu LPPF sama SCMA. Hmm. LPPF mah lagi inilah ya, kurang nggak tahu di fundamentalnya juga kuartal ketiganya belum dapat. Tapi kalau SCMA itu kuartal ketiganya udah dapat. Hmm. Kita share screen aja ya. Oke. Sebentar siapin. Kamu sekali pasang berapa saham sehari?
Eh, tergantung, tergantung. Jadi ada, memang ada hitungannya. Kalau saham itu udah dipasang, udah dicari order order masuknya di mana, entry point-nya, tapi harus dicocokin itu masuk nggak dengan batas rejection gitu. Jadi sehari bisa bisa 8 atau 10 gitu ya masuk. Hmm. Kan Hmm. bisa lebih kalau memang ada barang-barang yang yang ditambahin gitu, watchlistnya banyak ya, bisa nambah Oh, banyak. rata-rata sekitar 5 ke atas lah ya. Iya, nah ini Hmm. udah kelihatan ya. Oke. Ini SMA dulu, kenapa dia masuk watchlist itu karena ada pertumbuhan revenue Hmm. nggak terlalu bagus 7%, tapi ternyata bottom line-nya bisa nambah sampai 115. Nah, biasanya yang gini-gini tuh secara jangka pendek akan eh, harga akan menyesuaikan menyesuaikan naik. Kenapa? Karena mereka akan SMA ya. berhitungin, ya karena mereka akan berhitungin ini. Nah, tadi sebetulnya kalau ada RTI, kita bisa lihat nih, bisa bisa ngitung perkiraan dividennya juga. Nah, Oh, jadi kalau dia udah ada perkiraan seperti ini, udah ada dari kuartal 3 tuh nggak akan beda jauh ke kuartal 4-nya. IPS-nya cuma 9 tuh SMA. Ya, cuma di sini sih 8 ya. Tapi kalau kita lihat itu 9 ya, sudah di-adjust ke, udah setahun kan ya. Iya, 9. Hmm. Kalau 9 dividennya berapa? Biasanya berapa persen DPR-nya? Nah, ini ada di sini bisa lihat di statistik itu rasionya sih memang ada yang 14%, ada yang 100%, ada yang 59%. Jadi harus kira-kira rata-rata itu mungkin 30%-an ya. Hmm, Jadi kalau kecil memang banget ya. ya, ya itu tiga kan. Nah, Iya. tiga yieldnya tuh nanti akan kecil sekali gitu. Nah, memang memang semua ini tidak menarik. Tapi jangka dari dividen yield nggak menarik, dari mungkin dari sektornya kurang menarik. Tapi Utangnya bagus tapi utangnya dikit ya. ya, ya. Dan sebetulnya yang ada satu poin plusnya itu ini nih, treasury-nya sampai 14%. Karena jarang sekali yang eh, perusahaan di kita tuh yang buyback sampai sebesar ini gitu. Oh, Dia dia udah buyback lama sering ya. banget buyback saham. Hmm. Nah, oke memang yieldnya kecil, tapi biasanya secara jangka pendek eh, peningkatan laba seperti ini nanti akan meningkatkan harga. Tapi ya itu kan baru watchlist. Nanti kapan belinya itu nanti lihat dulu di trading view-nya, di chart-nya. Sini pakai trading view juga, SMA. Nah, tadi itu SMA ini revenue-nya naik terus tapi profitnya menurun ya. eh, kemarin sempat begitu, tapi yang quarter 3 ini tiba-tiba bisa naik lumayan tinggi gitu. Jadi memang ada surprise dari earning, dari profitnya. Nah, masuknya itu pakai ini. Nah, ini yang menarik nih, Wi. Ini kemarin baru nemuin ini, Wi. Ada indikator yang dicoba cari gitu ya. Nah, ini. Jadi ini kemarin baru iseng-iseng cari price action order block. Hmm. Terus dicoba-coba dapat yang seperti ini. Nah, ini disetting di 2 jam. Aneh kan? Nggak biasa kan kita pakai settingan 2 jam. Hmm. Tapi kemarin udah dicoba dicek di beberapa saham itu ternyata yang paling cocok di saham-saham watchlist saya tuh pakai yang 2 jam. Lihat, Hmm. dia menuju, kita biasanya direkomendasikan beli di titik tengah Hmm. di 127. Lihat Hmm. setelah dia dia low-nya di 126. Jadi 127 ini kena dan tutup di 130. Itu aja Hmm. udah berapa persen tuh? 3 perak dibagi 127. Nggak Hmm. terlalu besar, cuma di sini ada artinya bahwa
Yang saya suka tuh dia setelah kena harga membal. Udah. Jadi kita nggak keseret-seret ke bawah nih. Ini yang bisa buat daily nih, day Ya. trading. Mm. Jadi setelah kita masuk, kalau kita udahlah jangan sampai dibesokin, ya kita bisa 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 keluar hari itu juga. Tengah tuh yang antara merah Dua sama hijau persen itu. ya, ini dua Iya. persen nih dapatnya, 2,3%. Ini tengah ini. Ya tengah itu Nih, maksudnya antara merah sama hijau itu kan. ya, ya. Hmm. Dan si si pembuat indikator ini udah bikin yang gampang. Jadi kalau untuk buy itu ini kita tinggal cari yang hijau itu lebih besar daripada kotak merah. Oh. Kita nanti pada pada beberapa kasus tuh bisa aja merah di walaupun di bawah tapi merahnya lebih besar. Oh, itu jangan itu pertanda bahwa si seller itu masih kuat. Nah, kalau ini Hmm. buyernya kuat di posisi sini. Jadi Oh. setelah diharapkan setelah kena ini dia akan bal. Nah, ini yang kemarin Oh. aku cerita nih bahwa sehari itu kita bisa secara teori itu bisa 2%. Ya, Jadi ya, beli ya. di sini, jual di sini. Bagus. Dan yang yang nggak seperti bayangan orang tuh untuk hal seperti ini yang kita beli pagi jual sore itu kita pakai yang 2 jam, bukan yang 1 menit, Ya, bukan yang 3 menit. Time frame-nya tuh jarang orang time pakai dua kecil. jam. Iya, Ya, benar. ini yang disebut counterintuitif nih sama sama ada tuh ada investor luar negeri itu. Nah ini Hmm. terus kalau LPPF sepertinya fundamentalnya kita belum ada, tapi saya belum lihat sih. Tapi lihat ini juga sama nih. Kalau yang ini pakai pakai satu satu ini lagi nggak indikator sini nggak keluar, tapi ada indikator lain yang kita pakai bahwa titik ini biasa price action tuh titik ini tuh jadi patokan dari yang mereka bilang rally base rally Hmm. dan lihat dia ketemunya bisa pas di titik itu tutup, bisa dijemput di titik itu. Hmm. Jadi Ya, ya. Rally berarti di base-nya itu jadi support ya. ya kira-kira seperti itu. Hmm. Hmm. Ada ya kalau istilah saya nggak gitu menguasai sih ya. Jadi eh, taunya support resisten juga nggak gitu. Ya apalah orang bisa bilang apa, tapi kira-kira titiknya di situ. Hmm. Nah, itu kasus dua itu dapat. Yang satu bisa langsung naik, yang satu mungkin nunggu besok. Yang lain itu, yang dua lagi itu Tugu. Tadi Tugu tuh, Nah, kalau LPPF gini ya. support apa? Cut loss-mu di mana? Nah, dari metode yang baru di develop itu justru nggak pakai cut loss. Emang selama, iya beneran. Yang udah sebulan belakangan ini udah nggak pakai lagi stop loss, Average cut loss down, itu nggak. average Iya, down. iya. Kemarin bull itu, Hmm. ini yang contoh yang sebetulnya ngeri-ngeri sedap ini yang kemarin itu sempat bull. Hmm. Kemarin masuk di 106, Hmm. tapi lihat kalau dari grafiknya ini bahaya banget gitu. Di sini udah ada tanda-tanda bearish, di sini juga udah dikit lagi, dan Ya, ternyata masa tadi kalau pagi jebol itu masih kamu nggak dijebol. jual? Iya, karena memang 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 dari strateginya memang nggak memang nggak pakai stop loss. Lihat hari ini bisa naik 12%. Hmm. Jadi beli di sini bisa jual di sana. Walaupun ini termasuk ngeri-ngeri sedap, coba lihat ini tipis banget kan? Ya, ya. Tipis banget. Hmm. Kemarin ngambil di sini 106, coba cuma ternyata dia di drop sampai 103. Kalau yang udang yang pakai Kamu stop pakai loss di sini pakai udah average buang. down nggak atau nungguin aja ini yang ini? Apa? Yang ini kamu nungguin aja atau average down? Eh ada fresh down.
Jadi Hmm. karena ada dua atau tiga titik ya kemarin itu ya. Ada di 128, Oh. kemudian ada di 110-an, terus terakhir masuk lagi di 106. Hmm. Jadi hari ini sebetulnya udah bisa keluar. Hmm. Cuma karena Anu, mau coba ngikutin belinya yang pakai dilipat nggak? dia nih, ah, Belinya dilipat nggak? Beli satu, dua, tiga oh gitu iya, ya? iya, ya. Ya. Hmm. Nanti tinggal nunggu di daerah sini aja nih untuk buang. Oh Kalau iya, pakai kalau pakai indikatornya si yang ini, yang price action ini hebat, di sini. mantap. Nah, ini yang sebetulnya gue juga baru nemuin ya beginian ya. Dan ini salah satu kasus yang termasuk ngeri-ngeri sedap ini soalnya tadi udah memang kalau orang tuh udah pastinya udah stop loss di situ. Udah cut Oh iya, loss udah kan. satu, dua, tiga, Ya, jebol udah lagi tiga. masa kakak Ya, los. ya. Udah 3 kali jebol. Nah, ini juga masih ini menguji sih. Jadi karena mencoba konsistensi dari strateginya, ini bisa nggak gitu. Jadi Hmm. semua diorder, semua dicoba, nanti kita lihat win rate-nya berapa, Iya, iya. profit loss-nya seperti apa gitu rasionya. Yang berikutnya sih Tugu, yang seperti kita bicarakan kemarin ini Tugu juga mirip-mirip. Dia udah 2 kali ada sinyal bearish, di sini udah break of structure yang turun, ini juga break of structure lagi. Hmm. Cuma kemarin memang kita udah cari ada titik beli itu di 1090 ini loh. Jadi ini yang tadi hari ini di order 1090 sampai tapi nggak dapat barang. Oh, dilewatin doang. Ya, padahal udah sebelum order tuh udah jam 8 gitu, jam 8-an. Ini Oh, nggak berarti nggak kuat nggak ya. dikasih barangnya. Hmm. Seperti biasa dia tutup di 1095 satu tik aja. Sama satu lagi ini BNGA. BNGA sama order 1810. Dia cuma dicut doang sedikit langsung naik. Oh, mantap ya. Jadi yang ini juga maksudnya yang seperti aku bilang kemarin, Coba lihat kirinya lihat apanya? di kirinya. Oh, di situ. Ya. Tetap ini harga ini, tapi memang ada referensi yang lain. Hmm. Cuma dari yang sebelumnya memang kita udah mau ordernya 1810. Kalau ini bisa dapat ini 1855 dibagi 1810 sama 2%, 2,4%. Hmm. Jadi ya inilah sebetulnya yang sebetulnya sebulan ini lagi dicoba, dan yang aneh itu pakai time frame-nya itu loh. Bisa harian, tapi Hmm. time frame yang lumayan besar. Bahkan yang 1810 ini pakai time frame-nya lebih besar lagi. Ya, ini titik referensinya gini, Hmm. bukan yang dari indikator. Ya, ya. Referensinya ini dia udah kena sekali di sini, dijemput lagi. Jadi hari ini memang itu dapat yang dua itu udah di on the spot tapi nggak dapat barang. Hmm. Ini yang aku mau share ke kamu tuh soal technical tuh yang ini, yang bahwa walaupun pakai time frame besar, kita bisa melakukan day trading, Dua jam perharinya tuh tuh. besar masuk masuk ya bagimu ya. eh Iya kalau sih yang kamu harian sih. Aku biasanya mingguan. kalau yang Iya. day trading kan mereka bilang kalau mau day trading ya pakai yang 1 menit, 3 menit atau lima Ya, menit, ya. maksimal Heeh. 15 menit. Tapi lihat ini 2 jam. Iya, iya. Tapi nggak ada Nah nanti polanya. Kalau terlalu kecil nggak ada polanya. Iya. ya betul. Kalau terlalu kecil katanya sih banyak noise-nya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. memang sebaiknya eh, pakai time frame lebih besar. Nah, nanti mungkin lain kali kita coba ngomongnya soal itu ya, cup and handle. Itu seru juga.
pakai time Cup frame-nya and weekly. handle. Iya, 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 iya. pakai time frame-nya weekly. Itu kalau udah tahu caranya, itu di grafik itu kelihatan ini cup semua loh. Ini cup, itu cup, ini cup. Iya, Ya iya. lucunya Ada mereka aku pakai. pernah pernah dikirimin temanku. Semua Hmm. bentuknya win riding. Win Iya, riding. jadi semua jadi itu. Iya, Padahal nggak iya. semuanya gitu. Cuma kitanya, Nah, loh ini cup lagi, cup lagi. Nah, itu iya, bagus iya. tuh yang dari William O'Neill itu. Dia yang mempopulerkan cup and handle itu. Yang lain sih. Jadi hari ini ya aku dapat itu. Mudah-mudahan besok kita kita lihat gimana Sip. itu Mhm. gerakannya. Dan kita mesti ngomong kali ya. Ini disclaimer on ya. Ya, ya. Ini Bahwa kan ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual. betul, betul. Kita kan cuma sharing trading kita caranya gimana. Ya, Ya, betul. diikutin ya. Kalau untung ya nggak dibagiin kita. Ya. Iya, Kalau rugi kita juga rugi ya kan ya. iya, Gitu. betul. Ya, Dan ini kan juga sudah ketinggalan kan kan kamu belinya kan tadi pagi tadi tadi itu jam trading kan ya. ya, Ini order kan pagi ini tadi. kan sekarang sudah tutup gini kan ya ketinggalan pasti kan ya gitu. Jadi Ya, ya ya, jangan ya. kita cuma sharing aja ya kan. Ya, jangan. Tidak tidak diikuti. Ya. Ya, betul. Dan satu catatan kalau price action itu kalau udah kena itu nggak boleh dilihat lagi. Ini yang mesti dibuang gitu. Katanya sih nggak ini lagi, nggak efektif Itu lagi. didatengin 2 kali itu. Ya, yang ini Iya. itu sebetulnya ada ininya, ada alasannya juga. Hmm. Ternyata kalau yang datang itu weeknya hijau Hmm. bisa kena 2 kali karena dianggap Hmm. belum fulfill order, Belum ditutup. belum ditutup. Nah, Hmm. kalau udah kena merah, nih kayak ini udah kena merah, Oh, nah, ada kemungkinan nggak kena lagi. oh, aku baru tahu, baru dengar ini. Nah, itu Oke, juga oke. dari channel-channel YouTube lah kita belajarnya. Ya, 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 ya. Aku trading view kok nggak bisa 2 sih? Ini cuma satu ini. Volumenya udah aku hapus. Udah Nggak muncul ada, nggak punya aku layarku? ada yang muncul. Coba tadi Tapi mana? nggak usah ditambahin deh, Tadi mana? Apa? Barang apa tadi? LPPR. Ya. LPPF. Tapi LPPF tuh nggak ada dasar fundamentalnya ya, jangan ya. Itu lihat tuh. Dia Nggak, aku mungkin lagi agak, ini loh, lagi pakai fair value gap. ya nih ada nih. Nah, ini kan ada gap di sini kan? Ya, Nah, ini katanya akan didatengin ya, iya. Fair value gitu. gap akan ditutup. Katanya. Terus aku juga belum belum menguasai cuma baru ilmu baru ini. Sampai tadi apa? XCMA ya. Ya, XCMA. Nah, ini nih. juga gapnya belum ditutup Ya, ya. nih, tapi ada kemungkinan dia kemarin nutupin yang ini dulu nih, yang Oh bagian iya, atas nggak tuh, tahu kan ya, udah ketutup, udah hilang. ya. Terus ini kok nggak hilang ini ya, yang ini ya? Nah Udah itu, ditutup candle. Hah? iya. Ini kemarin sih, kemarin udah coba lihat yang fair value gap ini. Eh, ya ini ada sepertinya dia kurang, ada yang kurang di sini nih. Di sini tuh Oh, nggak ditutup tapi nggak dihilangin sama dia ini. iya, Ini juga iya. udah ketutup nih, tapi hijau ini nggak hilang. Oh ini. Iya, ini harusnya hilang nih, Iya, iya, mungkin tapi mungkin nggak masih error dihilangin. ya. Mungkin coba Hmm. yang itu deh, yang indikator yang tadi deh, dipasang eh, berdua sama dia nih, sama si fair value gap nanti Iya, aku nggak kelihatan. bisa. Apa namanya? Ini loh, aku juga Volumetric order keren nih block. loh. Kamu tahu ini? Loh, nggak bisa? Itu basicnya 2 ya. Coba Iya. diinin dulu, di clean ini apa nih magnet ini? Oh ini ada RSI, Mana? Ini ada RSI. Mana? Di bawah trading view itu loh. Ini ada di bawah trading view, ini ada RSI nih. Oh, Oh ya, ya, itu. ya, 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 ya. RSI-nya dibuang Ah, dulu. oke. Nah, oh ini pakai EMA. Nah, ini Nah, loh. itu bisa. Ya, ini loh. Aku tak, yang ini tak buang dulu deh. Hmm, Aku lagi pernah dengar istilah ini. Apa? Heikin nasi. Pernah hmm, dengar? pernah, pernah. Tapi nggak ngerti. Heikin.
Aku juga nggak ngerti, cuma dia kan dirubah nih anunya Mm. apa gambarnya. Iya, candlenya. Meskipun dia meskipun dia merah tapi dibuat hijau gitu loh. Iya, iya, iya. Ya, aku juga masih baru baru dengar tuh kayak gini sih. Cuma cuma apa kayak gini kan? Kan dia Mm. dia hijau, merah, hijau gitu kan ya. Tapi dia Mhm. buat hijau kan ini kan. Iya. Jadi peluang naiknya itu masih ada gitu loh, kayaknya gitu loh. Mm. Mm. Nah, ini juga kenapa dibuat hijau? Karena dia ngarepin masih 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 kuat naiknya sebenarnya candle ini. Meskipun merah tapi masih kuat gitu loh. Karena Mm. mungkin lebih ada air kain mungkin ya. Mm. Mungkin lah ya. Tapi ternyata Gitu. ini turun nih Ya, ya nggak uangnya. selalu benar cuma Nah, ya. dia dibaliknya reasonnya gitu. Ini meskipun merah tapi masih boleh dianggap hijau gitu loh. Gitu. Nah, itu kembali ke satu apa? Disclaimer dari indikator. Ya, Indikator tuh nggak nggak kayak. 100% akan seperti Nah, yang dibilang gitu. Ya tetap nah, tapi ada aku baru dengar ikan asi itu itunya. baru dengar gitu loh. Menarik itu dipelajari Ya, ikan asi. aku pernah Nah, juga tuh. aku suka pakai ini, eh, suka pakai EMA 3 ini. Mm. EMA-nya EMA berapa ini? EMA Kayaknya emanya di ini loh, dalam gitu ya, 8. 2090 nih loh. Mm. EMA 2090. EMA 90 ini paling 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 menurutku paling powerful EMA 90 itu. Itu udah Banyak cocok yang di pasar kita cocok ya 90. banyak 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 itu support kuat lah EMA 90 itu. Banyak. Jadi boleh kamu pertimbangkan itu EMA Kan soalnya 90. ada yang di pasar yang satu bisa, pasar yang lain kan mesti disesuaikan kan. Banyak pasar aku lihat loh, kok mantulnya di EMA 90 ya, EMA 90 ya gitu 90. loh. Heeh, gitu. Boleh Ini dicoba pernah di dengar yang itu nggak? Yang volume profile. Lux Algo Eh coba ya. ya. Nah itu katanya yang Lux Algo itu juga jalannya begini. Dia harus settingnya tuh harus diganti jadi Heikenasi. Nah baru katanya Oh, akurasinya bisa naik sampai 80-90%. oh, Jadi ada beberapa indikator tuh yang kita pakai harus di settingnya digabung dengan indikator lain. anu, Jadi akurasi akan volumenya di meningkat. kiri kamu tahu nggak? Bisa munculin nggak? Ini coba yang fixed Volume range ini deh, yang profile. EP. Ini EP ini editor Yang mana? fixed range ya, itu di bawah nih yang ada kode EP-nya nih. Bawahnya lagi satu. Oh ini. Iya, iya. Jadi pasang nggak? Nah ini Oh ya ini ini ada ya ini. ini Heeh, heeh, dari kiri. ini yang kayak kayak apa? Ini yang gede-gede ini Iya, supportnya gitu loh. iya, Ah, iya. gitu loh. Hmm. Itu Nah, ini, siapa sih namanya? Pak Andri mantannya analisnya BNI itu suka pakai eh, ini dia. oh iya. Nah ini katanya digabung ditambah dengan Heikenasi. Jadi settingnya tuh ditambah Heikenasi sama RSI atau apa gitu. Itu Hmm. akurasinya katanya naik, Tadi win apa rate-nya namanya? naik. Volume profile. Ya, volume profile. Nah EP itu itu apa pakai, maksudnya? ah, EP itu maksudnya apa? editor pick, editor pick. Oh, editor T. Oke, Jadi oke. itu yang mereka kan kirim ke TradingView, dicek sama editor, wah ini bagus nih idenya, nah dikasih di jadi Mbak FP. Yang munculkan yang editor pick semua ya apa caranya? Wah belum tahu, belum tahu, belum pernah nyoba Oh, coba harus coba FP, baru coba muncul FP. gitu ya. Iya. Eh, oh, iya iya iya. Oh, baru baru denger, baru kelihatan ini editor pick. Nah kalau yang technical tadi itu langsung dari TradingView-nya tuh udah di kalau kayak apa tuh udah diambil sama TradingView, dia udah buat kita gitu. Ah, Itu ya dia dibayar promosi reviewnya jadi ya. premium. Ya ya ya. Nah ini baru editor speak. Ini katanya lumayan bagus loh. Siapa namanya tadi LPPF ya? Oh ya Ini nah, jebol dia. tapi Supportnya di di sini sini. nih, ini nih ada kalau Ada lagi berdasarkan nih. si volume profile, jadi Nah, ada titik ini yang paling paling bagus kan yang paling panjang nih. Ini ya kursorku kelihatan nggak sih? enggak. Nggak ya. Pokoknya ada garis merah ini kan paling panjang tuh volume Ah, profilnya. Nah itu di ya. atas ada tuh, di atas yang lebih panjang dari yang lain tuh. Ini Coba. coba lihat itu. Ah, ya 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 ya. Ah,
Nah ini kan kelihatan nih, ini lebih panjang kan. Heeh, Nah coba ya. ini kalau kita garis, oh kenanya di situ. Oh, Jadi mereka tuh co- cara pakainya ini yang paling panjang, nanti harga di sini. Tapi resist. dia kalau di atas masih ada, berarti ini target target Hmm, atasnya. Kita bisa hmm, beli di sini, hmm. jual di sana. Oke, Nah oke. yang bawah ini juga sama. Ini kalau digaris, dia akan ke sini nantinya. Ya volumenya rame di situ, ya. Ya, Dulu jadi pernah dia tuh rame di situ merasakan volumenya. harganya. Hmm, hmm. Di Loh, harga yang biru sama ini, orange apa maksudnya? apa? Biru sama orange itu bedanya apa? Yang satu demand-nya, satu supply-nya, satu buyer, satu seller. Tapi Oh, tergantung mesti dilihat settingnya dia tuh apa gitu ya. iya, Tapi yang iya, satu, iya. tapi dibikin dua ini satu buyer, satu seller. Nah itu Oh, kan, ini kuningnya kecil ini. Yang ini kuningnya kecil ini. Ini ya, ini birunya besar, ya. banyak Berarti kan datanya di, real ini ya. hmm, berarti dia ngambil dari itu ya, data data broker yang jual belinya Ada ya. kok, ada kok. Anu, maksudnya kan buyer seller tuh kan ajar kiri, ajar kanan kan, ya. Iya. Dia ajar kiri, tuh ajar kanan gitu kan. Hmm. Maksudnya buyer seller itu kan. Eh itu yang setiap hari itu ada volume buy dan volume sell. Loh ya, itu Iya, maksudnya kan dia makan ada yang beli kanan atau yang ada yang jual kiri gitu kan. iya, iya. Nah, itu Itu dijumlahin. tercatat kok itu. Itu tercatat Ya. kok itu. Heeh. Nah, ini Tapi yang biru yang buy mungkin ya. ya mungkin Yang ya yang kalau yang lihat kan dari sini kan ini lebih begitu dia menyentuh ini kan dia langsung membal. Itu lagi dia hmm, membal lagi, itu ini membal lagi gitu kan. mana? Pulpenmu nggak kelihatan. Oh iya, nih kan begitu di titik sini dia naik, titik sini dia naik gitu kan. Sini ya harusnya besok ke situ, Wi. Itu support kuat. Ya, ya, ya. Iya, ini dilihatnya dari si ini kolom profile. Dilihat Tapi dari itu volume layarnya ketiga. profilnya kayaknya baru loh itu, bukan lama loh maksudnya. Ini Terbentuknya tergantung baru. ini fixed range-nya tergantung settingnya nih. Di Enggak settingnya kayak seperti apa? kayaknya di sini loh, di sini baru rame dia volumenya gede. Hmm, Tapi sebelum-sebelumnya nggak ada kayaknya. Di ada. sini baru rame ya. Ya, Dia. sini. Tapi brand ini anu katanya mau berusaha masuk MSCI katanya. Iya, ya. Yang kemarin FTSE gimana kabarnya? FTSE udah nyerah, tapi katanya MSCI itu lebih tidak aturannya lebih tidak ribet gitu loh. Dia targetnya sekarang MSCI aja deh gitu loh, nggak usah FTSE gitu loh. Katanya ide begitu bagus ya buat buat naikin harga ya. Eh Cuai, pernah dengar Cuai? Enggak. Wait. Cuai itu fund manager. Eh, Dia bilang eh fund asing itu dananya di Indonesia itu paling cuma 2%. Jadi dia hilang di Indonesia jadi nol pun ya dia cuma minus 2% gitu dia bilang. Jadi sebenarnya valuasi itu nggak begitu penting bagi bagi fund asing ini. oh ya? Yang iya dia bilang gitu. Yang penting itu terwakili aja. Aku udah punya masuk Indonesia, udah masuk green energy gitu aja udah. Oh. Toh cuma 2% hilang Hmm. hilang jadi nol pun lah cuma minus 2% dia bilang gitu. Iya, iya, iya. Katanya si Cuai ini gitu loh. Jadi kenapa pemerintah OJK apa OJK apa IDX ya apa Hmm. IDX ini reseh gitu loh. Padahal kan ini kan semua kan suka, semua kan Hmm. seneng dijual Iya, ke iya. asing gitu kan ya. Iya, iya. Kenapa harus dibuat reseh gitu loh? Dia bilang gitu. Dia salah satu yang pegang banyak. Dia fund manager apa sih namanya itu? Jarvis, Jarvis Asset Management. Wah, tadi baru ada videonya tuh Jarvis. Ya, Jarvis Management baru keluar. Soalnya itu Nah, kadang dari mana? gratis, kadang bayar gitu. Soalnya. Hmm. Ternyata itu juga berarti kayak kasus Unilever begitu juga dong. Apa Eh, Blackstone apa siapa BlackRock? Karena BlackRock, cuma ya, kecil ya udahlah. Dia mau dari 5.000 modal 5.000 4.000 sekarang tinggal 1.800 udahlah cuek aja gitu. ya, ya. Pokoknya udah terwakili Unilever kan perusahaan perusahaan gede gitu ya. Dia mewakili Unilever Indonesia. Udah cukup itu udah nggak terlalu pusing deh. Hmm. Ini ngomong-ngomong Itu watchlist kita mirip ya.
Oh, ini nggak bisa dirubah lagi udah watchlistku. Oh, nggak bisa Watchlistku dirubah. tuh sudah nggak bisa dirubah lagi. Jadi ya udah, mau tetap situ. Oh, karena ini ada MEDC, Mika, NISP, Pegas. Ini watchlistku eh berapa tahun yang lalu nih udah. Duh, kenapa Nggak bisa ditambah udah. maksimal Coba tiga ya, aku puluh tambah ya. Oh, Aku maksimal tambah. 30. Iya, Iya. makanya udah nggak bisa. Aku udah Nah, banyak maksudnya watchlistnya. nggak dikeluarin dari ininya, dari watchlist. Yang Bukan nanti yang nggak bisa nambah. Ini banyak ini lebih dari 30 berapa aku 100 lebih kan udah. oh, kok bisa? Dulu awal-awal bisa. Oh, iya 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 iya. Iya. Ini kalau dihilangin repot nih. Iya, lo ini udah banyak ini udah lebih dari berapa puluh berapa puluh ini dan oh Iya lo iya iya. apa lo mana ya ini saham US saham saham Asia kripto kan banyak udah listku lo saham US Emang main terus saham US di mana? dulu sekarang udah enggak saham saham Asia Emang emang bisa pakai broker apa tuh? GoTrade GoTrade Oh, iya iya iya. Itu GoTrade kayak yang tim kripto or swim gitu ya. Dulu kan King masih Orswim bisa dulu ya. pernah bisa ya Iya, pernah iya bisa kan? dulu sekarang nggak bisa udah King Orswim Iya iya iya. GoTrade aku beli saham Alibaba turun udah aku biarin dah nggak tak liatin lagi dah di Ya, GoTrade itu. berarti kayak tadi dong. Kayak fund manager itu dong. Ah, coba dikit lah, Bukan udah biarin aja. nyangkut, nyangkut. Jadi nol juga nggak apa-apa Tempatnya lah. bukan, tempatnya nyangkut di pasar. Dulu kan ngikut itu apa? Si Kari Mangger aja beli kan masa aku Oh nggak iya beli iya. kan gitu aja udah beli tapi nyangkut udah lah biarin dah capek dah. Ternyata beda beda ini loh, Wi. Kita beda, akhirnya berasa loh, Ah, beda level antara misalnya kita sama Charlie Munger itu. Jadi kalau bukan kita ngikutin dia belum tentu sesukses dia juga. bukan maksudnya aku harus tahu kenapa Buffett nggak mau Charlie Munger mau gitu kan. Iya, Bapak nggak mau kan ada alasannya. Aku mesti iya, nggak harusnya ngikut gitu loh. iya. Tadi Tapi makan kan mungkin, kelas kepala, aku akhirnya beli sendiri kan dia nggak ikut backshare kan gitu. oh dia pakai yang itunya sendiri. Iya, backshare nggak mau. Bapaknya Mhm. nggak mau. Cari makannya ngotot ini bagus nih beli. Oh Emang bisa Buffett ya? emang hebat. Mereka berdua bisa begitu juga ya? Anu, cari makan punya fund sendiri, Buffett juga punya fund sendiri kayak gitu. Tapi Buffett Hmm, nggak pernah yang fundnya sendiri dia nggak banyak, kecil banget gitu loh. Dia cuma ya. buat TikTok gitu, karena dia buat TikTok jajan gitu aja dia cari Yang 3 juta dolar itu ya? nggak tahu aku pernah dengar segitu sekitar saja tapi yang Manger agak gede memang dia ngelola di luar Berkshire ada lagi dia Ya, yang daily apa ya namanya? dia Dia kan ada fundnya. dia kan nggak digaji dari Berkshire Hmm. jadi dia untuk hidupnya pakai TikTok di luar itu dia bilang gitu cukup hebat Oke, apalagi ya nih? Jadi ya sementara hari ini cukup lah cuma ya, coba kamu diupload di apa diupload di YouTube kita lihat kualitasnya kayak gimana ya cobain ya mhm. Oke, sip.